Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan nama Kota Solo terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Solo berada di bagian tenggara provinsi tersebut dan diapit oleh Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Luas wilayahnya sekitar 44,04 km persegi dengan topografi dataran rendah yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa. Berdasarkan data terbaru BPS Kota Surakarta 2024, jumlah penduduknya sekitar 525.000 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai lebih dari 11.000 jiwa per kilometer persegi, menjadikan Solo sebagai salah satu kota terpadat di Jawa Tengah. Komposisi penduduknya didominasi oleh usia produktif dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang terus meningkat. Kota Solo dikenal sebagai kota budaya dengan filosofi Solo The Spirit of Java yang mencerminkan perpaduan antara nilai tradisi dan semangat modernitas. Ekonominya bertumbuh pada sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, dan pariwisata budaya. Selain itu, Solo memiliki karakter pemerintahan yang adaptif dan inovatif yang aktif mengembangkan sistem digital untuk pelayanan publik. Perkenalkan, nama saya Renita Kusmastuti dengan NIM 25040674220. Di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan governansi digital yang ada di Kota Surakarta. Salah satu bentuk nyata penerapan governansi digital yang ada di Kota Surakarta adalah melalui pengembangan layanan e-government, yaitu sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Pemerintah Kota Solo secara bertahap membangun berbagai aplikasi dan platform digital yang terintegrasi guna mempermudah akses layanan masyarakat serta mempercepat proses administrasi pemerintahan. Salah satu inovasi unggulan e-government di Kota Solo yaitu adalah aplikasi e-kelurahan. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan administrasi seperti surat keterangan domisili, pengantar KTP, dan surat usaha secara online tanpa harus datang ke kantor kelurahan. Melalui sistem ini, proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi secara digital. Selain itu, pemerintah Kota Surakarta juga mengembangkan aplikasi Lapor Mas Wali, sebuah platform pengaduan masyarakat berbasis digital yang dapat diakses melalui situs web dan perangkat seluler. Melalui aplikasi ini, warga dapat menyampaikan laporan atau keluhan mengenai kondisi lingkungan, pelayanan publik, hingga infrastruktur secara langsung kepada pemerintah kota. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menjalankan e-government ini, Pemkot Kota Solo memanfaatkan beberapa inovasi dan teknologi, antara lain, yang pertama yaitu integrasi data dan cloud system, yang kedua dashboard monitoring real time, yang ketiga teknologi mobile application, yang keempat sistem keamanan data atau cyber security. Penerapan governansi digital di Kota Solo memiliki keunikan dan kebaruan yang membedakannya dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah Kota Solo tidak hanya fokus pada digitalisasi layanan publik, tetapi juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan partisipasi masyarakat ke dalam sistem digitalnya. Pendekatan ini menjadikan Solo sebagai salah satu contoh sukses kolaborasi antara teknologi modern dan kearifan lokal. Nah, keunikan dibanding dengan daerah lain yang pertama yaitu pendekatan humanis dan partisipasif. Berbeda dari banyak daerah yang lain yang menekankan aspek teknis, Kota Solo mengutamakan pendekatan yang user-friendly dan berorientasi pada warga. Program digital seperti Lapor Mas Wali dirancang agar masyarakat merasa dekat dengan pimpinannya atau wali kota Solo, bukan sekadar pelapor dalam sistem birokrasi. Yang kedua yaitu integrasi layanan dalam satu platform. Solo mengembangkan sistem digital yang saling terhubung antar instansi mulai dari kelurahan, dinas, hingga tingkat kota. Misalnya laporan dari Lapor Mas Wali dapat langsung diteruskan ke dinas terkait tanpa proses manual, mempercepat penyelesaian masalah di lapangan. Perpaduan budaya dan teknologi. Pemerintah Solo sering menampilkan nuansa budaya Jawa dalam desain dan komunikasi digitalnya seperti bahasa santun, ikon lokal, dan slogan Solo Smart City, The Spirit of Java, yang memperkuat identitas daerah di tengah modernisasi digital. Selanjutnya yaitu terdapat fitur dan sistem yang inovatif serta khas. Yang pertama pada aplikasi Lapor Mas Wali dengan sistem respon cepat.
Sistem ini dilengkapi dengan tracking system yang memungkinkan warga memantau sejauh mana laporan mereka diproses. Masyarakat bisa melihat status laporan diterima, diproses, atau selesai secara real time yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu terdapat pada e-kelurahan terpadu. Solo menjadi salah satu kota pertama di Jawa Tengah yang menerapkan sistem administrasi kelurahan berbasis digital penuh, dan semua kelurahan memiliki akses sistem yang mendukung dan terhubung langsung ke Dinas Kominfo dan Dinas Kependudukan, sehingga data warga otomatis tersinkronasi antar instansi. Pada studi kasus, saya akan menjelaskan tentang keberhasilan program Lapor Mas Wali. Salah satu praktik terbaik atau best practice dalam penerapan governansi digital di Kota Surakarta adalah program Lapor Mas Wali, sebuah platform pengaduan masyarakat berbasis digital yang terhubung langsung dengan pemerintah kota. Program ini diluncurkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persediaan Diskominfo Kota Surakarta sebagai bagian dari inisiatif Solo Smart of City. Melalui aplikasi dan situs Lapor Mas Wali Surakarta Go ID, warga dapat melaporkan berbagai permasalahan di lingkungan mereka seperti jalan rusak, lampu penerangan mati, banjir, atau pelayanan publik yang lambat. Nah, laporan yang masuk akan diteruskan secara otomatis ke dinas terkait melalui dashboard sistem monitoring terpadu sehingga proses penanganan menjadi lebih cepat dan transparan. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan sistem fitur pelacakan atau tracking yang memungkinkan masyarakat memantau status laporan mereka mulai dari diproses, diterima, hingga selesai. Nah, setiap laporan juga dapat dilihat publik sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dampaknya sendiri terhadap masyarakat diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi warga, yang kedua, kemudahan akses layanan publik, yang ketiga, transparansi dan kepercayaan publik yang meningkat, yang keempat, percepatan respon terhadap masalah publik. Untuk dampaknya terhadap administrasi publik sendiri, yang pertama yaitu efisiensi kerja aparatur, di mana dinas-dinas terkait dapat langsung menerima dan menindaklanjuti laporan tanpa birokrasi panjang karena sistem sudah mengarahkan laporan sesuai kategori masalah. Yang kedua yaitu integrasi antar instansi, di mana setiap dinas dapat memantau kinerja dan progres tindak lanjut melalui dashboard Smart City sehingga koordinasi menjadi lebih efektif. Yang terakhir yaitu data berbasis bukti atau evidence-based policy. Laporan masyarakat yang terekam dalam sistem menjadi sumber data penting untuk evaluasi kebijakan, perencanaan pembangunan, dan penganggaran berbasis kebutuhan real di lapangan. Sekian penjelasan saya mengenai governansi digital yang ada pada Kota Surakarta. Terima kasih.